di luar nikah. Pernikahan di pengadilan agama hamil di luar nikah. Pernikahan hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Terkadang medsos bisa membuat kita termanipulasi. Bahkan ada penelitian bahwasanya manusia normal itu menghabiskan waktu 6 jam di media sosial. Bahkan yang namanya media sosial bisa mempengaruhi akan bawah sadarmu maupun sifatmu. Contohnya ketika kita tidak suka sama satu hal, itu bisa berdampak menjadi kita suka sama hal tersebut, ataupun sebaliknya. Kadang juga itu disebut sebagai FOMO ataupun Fear of Missing Out. Tapi sebenarnya kenapa sih medsos itu bisa mempengaruhi sifat dan alam bawah sadar kita? Dan kalau kalian tahu, algoritma Instagram, TikTok, YouTube, dan algoritma medsos memang sudah dirancang untuk supaya kita terus untuk menycroll dan tetap kecanduan. Dan ini juga sebagai peningkatan dopamin otak yang memberikan efek kesenangan setelah menggunakan media sosial, yang dalam garis besarnya terus ingin men-scroll dan penasaran apa yang akan terjadi setelahnya. And then, fun fact-nya adalah Indonesia adalah salah satu negara dengan penggunaan media sosial ataupun handphone paling lama di dunia. Bahkan durasi Indonesia itu sampai mencapai 6,5 jam, yang pada awalnya normalnya itu adalah 3 ataupun sampai 2,5 jam. Dan Indonesia adalah negara paling lama setelah Thailand. Ya, mungkin kalian tahu, kecepatannya internet ataupun kecepatannya media sosial dalam mencapai informasi itu sangat sekali cepat. Bahkan ketika lu upload suatu hal video di medsos, YouTube, ataupun TikTok atau apapun itu, ketika lu upload hal tersebut, 1 hari kemudian ataupun sejam kemudian ada ribuan orang yang menonton ataupun 1 juta orang yang menonton video tersebut. Dan itu adalah kecepatan internet yang sangat meluas, bahkan sampai mendunia. Dan kalau kita tidak pintar dalam mengolah informasi-informasi yang berasal dari media sosial dan langsung kita menerima informasi secara mentah-mentah tersebut, kadang kita malah terbawa dengan hoax, fitnah, ataupun yang disebut sebagai FOMO. Bisa aja karena kita hal yang itu tersebut buruk, tapi kita malah ikut-ikutan untuk mengikuti hal yang trending tersebut. Tapi yang lebih bahayanya dari media sosial itu adalah distraksi dan penurunan produktivitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi pelajar. Dan ternyata pengguna Instagram, TikTok, dan media sosial yang lain itu yang paling banyak menggunakan hal tersebut itu adalah remaja. Dan penelitian pada tahun 2023 itu 30,8% pengguna Instagram di Indonesia adalah kelompok usia 18 tahun sampai ke 24 tahun. Dan menurut Goodstack, 70% generasi Gen Z paling sering menggunakan TikTok. Dan pada Oktober 2023, terdapat lebih dari 160,5 juta pengguna TikTok di Indonesia. Dan salah satunya itu adalah remaja. Ya, mungkin kita bisa lihat dari sekeliling kita, ataupun kita pernah nonton tren-tren yang mungkin nyeleneh di media sosial atau TikTok. Ya telah disebutkan tadi, harga diri pun menjadi rendah di media sosial. Contohnya ada tren yang garuk-garuk alat kelamin, bahkan ada tren yang pakai dress lakban, dan ada satu tren lagi yang namanya tuh tren velusio atau apalah itu. Dan gue lihat di media sosial, yaitu ranah TikTok, melihat sebuah video yang dalam konteksnya seorang anak kecil nangis ingin diberikan handphone, ataupun ada lagi video tuh anak kecil yang nangis ataupun sampai membawa saja untuk skincare. Ya mungkin kita positive thinking aja, mungkin untuk skincare-nya untuk fashion show sekolah 17 Agustus atau handphonenya untuk belajar kali ya. Dan lantas bagaimana sih cara kita supaya tidak kecanduan dari yang namanya internet? Dari tadi kita ngomong internet, kecanduan, sama FOMO. Terus solusinya apa sih supaya kita tidak kecanduan dengan yang namanya sosmed? Sebelum gue langsung ke caranya, bagaimana sih cara kita supaya tidak kecanduan dari media sosial, gue ingin kalian pahami dulu apa sih penyebab dari kecanduan sosmed. Yang salah satunya itu adalah peningkatan dopamin otak yang memberikan efek kesenangan setelah menggunakan media sosial dan yang sudah gue sebutin tadi di awal-awal. Tapi cara mengatasi dari kecanduan media sosial itu apa sih? Salah satunya itu adalah memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. Hobi bukanlah sekedar kesenangan, tapi hobi itu bisa membuat hal yang mungkin kamu tidak suka hal tersebut, ataupun kamu sedang capek dalam hal tersebut, tapi karena hobi tersebut itu kamu sukai, mau secapek apapun kamu, selelah apapun kamu, semarah apapun kamu, hobi tersebut malah menjadi membantu kamu dalam mengatasi hal tersebut. Contohnya ketika kita lagi marah, kita punya hobi yang namanya tuh main bola. Kalau kita marah ataupun kita lagi ada masalah, kita main bola, main hobi, itu permasalahan kita langsung nggak ada. Kalau dengan hobinya, walaupun permasalahan itu bukan berarti hilang secara permanen. Dan yang kedua adalah membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermain media sosial. Tidak ada salahnya dalam bermain media sosial,
Dan juga tidak ada salahnya bermain TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tapi kita juga harus tahu waktu, jangan sampai kita malah melupakan waktu dan kehidupan sebenar yang ada di real life kita, dan malah berfokus ke dalam dunia maya. Dan nomor 3 yang paling utama itu adalah meletakkan gadget yang jauh dari genggamanmu. Mungkin itu semua susah untuk dilakukan ataupun impossible, tapi cara terbaik untuk menjauhi dari kita untuk media sosial adalah dari kita diri sendiri. Tanyalah dirimu terlebih dahulu, apakah dirimu benar-benar siap untuk membuat media sosial menjadi lebih bermanfaat dan tidak menggunakan media sosial menjadi lebih buruk. Pengguna media sosial itu tidak selalu hanya baik, tidak selalu hanya buruk. Tapi pengguna media sosial itu adalah baik atau buruknya itu tergantung dari pemiliknya. Apakah pemiliknya itu pintar dalam menggunakannya, maka media sosial itu pun bakal menjadi senjata bagi dirinya. Dan orang yang tidak tahu cara menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin, niscayalah bahwa dia ataupun teknologi tersebut malah menjadi menghancur bagi dirinya.